Halo petani Indonesia, balik lagi di channel kita. Banyak yang bilang pakai ZPT padi jadi lebih subur, hasilnya melimpah. Tapi nggak sedikit juga yang merasa pakai ZPT itu cuman buang-buang uang, bikin boros. Jadi sebenarnya ZPT untuk padi itu perlu nggak sih? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma ikut-ikutan. Nah, di video kali ini saya akan bongkar tuntas semua faktanya biar kita nggak salah langkah lagi dan bisa lebih hemat biaya produksi. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama, kita harus paham dulu, apa itu ZPT? ZPT itu singkatan dari Zat Pengatur Tumbuh. Sesuai namanya, tugasnya itu mengatur pertumbuhan tanaman, bukan memberi makan. Jadi, ini beda banget sama pupuk. Kalau pupuk itu ibaratnya nasi atau sumber nutrisi, nah ZPT ini ibaratnya vitamin atau suplemen. Fungsinya untuk merangsang proses-proses penting di dalam tanaman. Hormon di dalam tanaman itu ada banyak jenisnya. Ada oksin, giberelin, sitokinin, dan lain-lain. ZPT ini meniru kerja hormon-hormon alami tersebut. Apa saja yang diatur? Banyak. Mulai dari merangsang pertumbuhan akar supaya lebih kuat dan panjang. Memperbanyak anakan produktif, membantu proses pemanjangan malai, sampai memaksimalkan pengisian bulir padi biar hasilnya lebih bernas dan berat. Tapi ada satu kunci penting yang harus kita ingat. ZPT itu bekerja optimal kalau nutrisi tanaman tercukupi. Jadi, kalau tanah kita miskin hara, tanaman kekurangan pupuk, terus kita semprot ZPT, ya hasilnya nggak akan maksimal. Ibarat orang kurang gizi, disuruh minum suplemen penambah tenaga, tenaganya nggak akan keluar kalau perutnya kosong. Jadi, pastikan pemupukan dasar sudah benar dulu, baru kita bicara soal ZPT. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, kapan ZPT itu sebenarnya tidak perlu. Nah, ini yang sering bikin pengeluaran kita bengkak. ZPT itu sifatnya tidak wajib, apalagi jika kondisi padi kita sudah ideal. Maksudnya ideal itu gimana? Pertama, padinya tumbuh normal, seragam, dan sehat. Kedua, jumlah anakan produktifnya sudah cukup, sesuai dengan target kita. Misalnya sudah lebih dari 25 atau 30 anakan per rumpun. Ketiga, warna daunnya hijau segar, nggak ada tanda-tanda kekurangan unsur hara. Dan yang terpenting, pemupukan dasar dan susulannya sudah kita lakukan dengan benar dan tepat dosis. Kalau semua kondisi ini sudah terpenuhi, tanaman padi kita sebenarnya sudah punya hormon alami yang cukup untuk tumbuh maksimal. Dalam kondisi seperti ini, menambahkan ZPT dari luar seringkali tidak memberikan peningkatan hasil yang signifikan. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi kalau diet dan Haiteng dengan biaya pembelian ZPT dan ongkos semprotnya, hasilnya seringkali nggak sebanding. Yang ada malah biaya produksi kita yang nambah, keuntungan jadi berkurang. Jadi kalau padi sudah bagus, jangan dipaksa pakai ZPT, simpan uangnya untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Lalu, kapan ZPT itu justru diperlukan dan bisa sangat bermanfaat? Nah, ZPT menjadi alat bantu yang strategis ketika tanaman kita mengalami kondisi-kondisi tertentu. Pertama, saat padi mengalami stres. Stres ini bisa mekam-mekam penyebabnya. Misalnya cuaca ekstrim yang terlalu panas, kekeringan, atau sebaliknya, tergenang air terlalu lama. Stres juga bisa karena serangan hama atau penyakit. Dalam kondisi stres, produksi hormon alami tanaman akan terganggu. Nah, disinilah ZPT bisa membantu memulihkan kondisi tanaman lebih cepat. Kedua, ketika pertumbuhan padi kita tidak seragam, kadang di satu petak sawah, ada yang tumbuhnya cepat, ada yang lambat. Aplikasi ZPT bisa membantu menyeragamkan pertumbuhan, sehingga nanti fase pembungaan dan panennya bisa lebih serentak. Ketiga,
Kalau kita merasa jumlah anakan padi kurang dari target, mungkin karena varietasnya atau kondisi tanah yang kurang subur, ZPT yang mengandung hormon sitokinin bisa kita gunakan untuk merangsang pembentukan anakan lebih banyak. Dan yang terakhir, ZPT sangat berguna pada fase-fase kritis, misalnya saat fase bunting atau primordia. Di fase ini, tanaman sedang bersiap membentuk malai. Memberikan ZPT yang mengandung giberelin bisa membantu mendorong pemanjangan malai secara maksimal. Malai yang panjang berpotensi menghasilkan bulir yang lebih banyak. Jadi ingat ya, ZPT itu berfungsi sebagai penunjang atau pendorong saat dibutuhkan, bukan sebagai pemeran utama yang menggantikan pupuk. Sayangnya, di lapangan masih banyak sekali salah kaprah atau pemahaman yang keliru tentang ZPT. Inilah yang sering membuat ZPT dicap sebagai pemborosan. Kesalahan pertama, ada anggapan pakai ZPT biar tanaman cepat besar dan tinggi. Memang benar ZPT bisa memacu tinggi tanaman, tapi kalau dosisnya berlebihan, terutama giberelin, tanaman bisa tumbuh terlalu jangkung, batangnya jadi lemah, dan mudah rebah. Kalau sudah rebah, kualitas gabah pasti menurun. Kesalahan kedua, semakin sering semprot ZPT, hasilnya semakin bagus. Ini juga keliru. Aplikasi ZPT harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan dan kebutuhan tanaman. Menggunakan ZPT terlalu sering justru bisa mengganggu keseimbangan hormon alami tanaman dan malah bisa menghambat pertumbuhan. Pakailah sesuai anjuran dan lihat kondisi tanaman. Dan yang paling fatal, kesalahan ketiga adalah anggapan bahwa ZPT bisa menggantikan pupuk. Ini jelas salah besar. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ZPT bukan nutrisi. Tanpa pupuk yang cukup, ZPT tidak akan bisa bekerja. Ini seperti membangun rumah tanpa batu bata, semen dan pasir. Mustahil kan? Justru karena salah kaprah inilah banyak petani kecewa dengan hasil ZPT. Padahal yang salah bukan produknya, tapi cara pakainya. Jadi, apa kesimpulan praktis yang bisa kita ambil? Sederhana saja, ZPT untuk padi itu bukan suatu kewajiban, tapi sebuah pilihan strategis. Ibaratnya alat bantu di dalam kotak perkakas kita. Kapan kita pakai? Ya saat kita butuh. Kalau kondisi tanaman padi kita sudah bagus, pertumbuhan normal anakan boni dan pemupukan sudah optimal, maka kita tidak perlu memaksakan diri menggunakan ZPT. Simpan saja biayanya. Tapi, kalau tanaman kita menunjukkan tanda-tanda butuh dorongan, misalnya karena stres, pertumbuhannya kurang seragam, atau kita ingin memaksimalkan potensi di fase-fase kritis, seperti pembentukan anakan dan malai, maka ZPT bisa menjadi solusi yang sangat membantu. Kuncinya adalah observasi. Amati terus kondisi tanaman kita, pahami kebutuhannya, baru kita putuskan perlu atau tidaknya menggunakan ZPT. Dengan begitu, kita bisa menjadi petani yang lebih cerdas, efisien, dan tentunya lebih untung. Nah, itu tadi penjelasan lengkap mengenai perlu atau tidaknya ZPT untuk tanaman padi. Semoga bisa memberikan pencerahan ya. Di video berikutnya saya akan bahas lebih dalam tentang kesalahan-kesalahan fatal dalam aplikasi ZPT di lapangan yang sering tidak kita sadari. Pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe channel kita, dan bagikan juga ke teman-teman petani lainnya biar makin banyak yang paham. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.